Sosok Eman Sulaiman mencuri perhatian masyarakat saat menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Selama 2 dekade berkarir sebagai hakim, Eman sudah menangani berbagai kasus besar di berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya dalam kasus pra-peradilan Peggy Setiawan, sosok hakim Eman Sulaiman menjadi sorotan. Sebelum kasus Peggy, Eman juga sempat menangani berbagai kasus besar lain seperti kasus korupsi mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, serta kasus suap mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna. Eman Sulaiman merupakan salah satu hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Bandung. Ia lahir di Karawang pada 12 April 1975 dan menghabiskan masa sekolahnya di sana sebelum akhirnya kuliah di jurusan Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung. Eman mengawali karirnya dengan bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat pada 2004. Setelah itu, ia berpindah tugas ke berbagai daerah seperti Sambas, Kalimantan Barat, Keraksaan, Jawa Timur, Kabupaten Cirebon, Pangkalan Bun, hingga Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pada 2021, ia ditugaskan di Pengadilan Negeri Bandung setelah sempat mengemban tugas di Pengadilan Negeri Wonosari, Gunung Kidul. Eman mengaku sejak kecil ia memiliki ketertarikan untuk menjadi penegak hukum. Bagi Eman, profesi hakim merupakan sebuah profesi yang mulia karena bisa membantu banyak orang. Pak, ini kalau boleh ngobrol sedikit tentang karir Bapak ya sebenarnya. Kenapa sih milih pengen jadi hakim gitu Pak? Oh, saya waktu itu memang sejak SMP ya, melihat ada kasus-kasus pembongkaran, kasus Kedung Ombo. Waktu itu saya suka baca koran itu. Koran banyak sekali kasus. Oh, ini saya membaca banyak sekali masyarakat kecil yang perlu bantuan terlebih dahulu kan. Zamannya Orde Baru itu betul-betul hukum itu dalam posisi rendah ya. Nah, kapan lagi saya bisa kontribusi seperti itu. Akhirnya pokoknya saya ingin jadi penegak hukum. Itu aja. Awalnya. Pokoknya saya jadi penegak hukum. Dulu enggak spesifik untuk jadi hakim, pokoknya penegak hukum aja seperti itu. Penegak hukum. Tapi kenapa tiba-tiba kecemplung jadi hakim gitu? Nah, itu ketika kuliah. Setelah kuliah, kalau saya jadi pengacara cuma meminta. Saya jadi JPU juga cuma memohon kan. Sementara yang menentukan hakim, saya harus jadi hakim. Seperti itu. Kalau hakim itu kan ibaratnya kayak tanggung jawabnya tuh besar ya Pak ya. Itu kalau menurut Bapak gimana sih Pak? Ya, semakin besar tanggung jawab, semakin besar juga pahalanya dan kemaslahatannya untuk orang. Makanya saya tidak mau ada ketidakadilan. Ketidakadilan itu hanya adanya harusnya di keranjang sampah. Nah, pengadilan harus bisa menunjukkan bahwa keadilan itu ada. Terlahir dari keluarga sederhana dengan orang tua yang berprofesi sebagai pedagang, Eman merupakan orang pertama yang mendapat gelar sarjana di keluarga besarnya. Eman mengaku bangga dan ingin menjadi contoh yang baik bagi keluarga dan kerabatnya. Pak, ini kalau di keluarga emang ada yang hakim juga atau berkutat di hukum atau gimana sih sebenarnya? Keluarga saya semuanya SD. Oh. Iya, baru saya yang kuliah. Waktu itu di kampung itu yang kuliah S1 itu cuma saya. Waktu tahun 1995 itu. Makanya kalau saya gagal itu jadi contoh buruk kan, harus berhasil. Sekampung. Iya, dulu itu kampung banget itu. Kalau sekarang kan ramai kan, kalau dulu itu sepi. Di Karawang itu Pak? Di Karawang itu, di orang tua itu sepi. Jadi emang tidak ada background hukum dari keluarga sama sekali gitu ya? Jangankan background hukum, ya tamatannya juga SD. Nggak ada yang PNS juga. Nggak ada di sana itu. Petani semuanya kan, petani berdagang, rata-rata seperti itu. Keluarga besar rata-ratanya petani, pedagang. Petani, gitu, pedagang, nggak ada yang jadi PNS. Yang SMP aja nggak ada, nggak ada, cuma saya aja. Apalagi saya udah S1 gitu, yang pertama lah. Di keluarga? Di keluarga dan di kampung. Di kampung. Makanya saya harus berhasil biar orang lain tertarik untuk sekolah. 2 dekade menjadi hakim, Eman sudah merasakan berbagai suka duka dalam menjalani profesinya. Salah satunya adalah harus berpindah-pindah dan tinggal jauh dari keluarga. Meski demikian, Eman menganggap hal tersebut sebagai risiko yang harus dijalani untuk mengabdi pada masyarakat dan negara. Kalau ngomongin keluarga Bapak sekarang kan ini berarti tinggal berjauhan ya Bapak di Bandung gitu, istri sama anak di Pemalang ya Pak ya. Itu gimana mensiasatinya? Susah ketemu berarti ya Pak ya? Ya, kita biasanya kadang-kadang 2 minggu ya kalau memang lagi padat ya, tapi kalau nggak lagi padat kita seminggu. Udah misalnya Jumat sore udah berangkat.
gitu kan. Terus subuhnya sudah ada di sini lagi, Senin subuh. Karena kan Senin pagi udah kita beraktivitas lagi seperti biasa. Berarti kalau di sini di Bandung Bapak ngekos? Ngekos, karena emang jumlah hakim itu di sini banyak ya. Terus jumlah rumah dinas terbatas. Paling ada berapa lah? Mungkin separuhnya ini hampir 40 ya hakim ya. Hakim 40, paling 15 lah rumah dinas kan. Sisanya kos. Tapi itu dibiayai oleh negara. Negara. Ya. Berarti sehari-hari kalau mau berangkat kantor dari kosan? Jalan kaki, Jalan itu kaki. ke belakang. Dekat deh ya, Pak? Iya, dekat lah. Cuma 200 lah, 200 meter. Berangkat pulang jalan kaki? Jalan kaki, seperti itu. Kadang-kadang malam juga kalau tipikor bisa sampai tengah malam itu. Iya. Kasus pra-peradilan Peggy Setiawan yang menuai sorotan dari berbagai pihak, diakui Eman cukup mengubah kehidupannya. Ia pun mengaku lega setelah menyelesaikan kasus tersebut. Bapak ini kan setelah kayak kasus kemarin itu kayaknya Bapak tuh dapat spotlight banget ya gitu ibaratnya. Ada yang berubah nggak sih Pak? Aduh, sebenarnya dulu saya sunyi gitu, kemana-mana bebas. Kalau sekarang keluar rumah aja orang mengenal. Iya, orang mengenal. Jadi saya dulu Pak mau makan di jalan di pinggir jalan makan bubur, sekarang enggak, orang-orang langsung melirik, mendekati, minta foto segala macam gitu kan. Iya, seperti itu. Ini rada berubah berarti kehidupannya Pak? Iya, berubah. Kalau dulu kan bisa santai lah, kadang-kadang pakai celana pendek. Kalau sekarang nggak bisa kan, Pak Hakim nih kan gitu kan sekarang. Menanggapi banyaknya pujian yang ia dapat, Eman mengatakan hal tersebut justru memotivasinya agar bisa menjadi hakim yang lebih baik. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.